ciri kerusakan ya, ciri kerusakan komstir itu sebenarnya ada banyak, namun yang sering banget dirasain atau yang muncul, yang tampak atau yang timbul itu ketika komstir itu terjadi kerusakan ya. Itu yang rusak di mana bang? Nah, untuk komstir sebenarnya secara fisik ya, secara visual itu memang nggak terlalu kelihatan ya, nek kita nggak detailin banget kayak gini. Tapi kalau kita lihat di dalamnya nih, di mangkokan ya. Nah, saya fokus. Tentunya ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini aku mau morning riding lagi ya. Morning riding, mari ngendi bang lah Jen. Morning riding boy. Morning ridingnya kali ini nggak tahu, kayaknya sih ke arah kota, nanti lewat yo yang memungkinkan lah, lewat mana gitu ya. Karena aku udah cukup lama juga nggak jarang morning riding ya, cuma beberapa waktu lalu itu cuma pakai si Bentul atau si Fish itu sekalian nyoba top speednya. Nah, ini riding pakai GTR ini di pagi hari gitu. Ngomong-ngomong, gimana kabar teman-teman semua ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan puasanya priwe lancar mbok ya. Ya, moga-moga pada lancar puasanya, tutup ngasih rampung. Soalnya nek orang rampung ya Rika nyaur puasa. Soalnya puasa gue Ramadan wajib. Wong sing lagi halangan sakit bekon nyaur, orang anak alasan nek Ramadan gue pokoknya puasa ya puasa baik. Orang puasa ya nyaur. Orang nyaur ya yang ngono sih. Nah, ini kita udah sampai di dekat Rita ya, Rita Isola. Isola apa ya? Iya, Rita Isola. Yang mana ini jalannya cukup bagus ya. Sini naik pagi aku senengnya lewat sini tuh, kalau pagi view-nya itu bagus banget ya di sini ya. View-nya bagus, jalannya ombol. Dan enak weh sih naik lewat sini tuh pagi-pagi ya. Dan tentunya kalau sore hari ketika kita dapat si sunset ya, sunset atau sunrise ya, sorry, sunset kayaknya sih. Kita dapat sunset itu kelihatan banget bagusnya kalau lewat jalan sini di pagi hari. Gas. Oh, stabil. Stabil banget. Nah, kenapa stabil ini? Karena kemarin baru tak ganti komstir ya. Kenapa bang komstirnya bang? Nah, komstir yang lama itu sebenarnya nek mungkin aku nggak terlalu tak rasa itu sebenarnya tidak ada masalah ya, alias masih bisa aja digunakan. Tapi komstir yang lama itu udah cukup ada sedikit cacat ya, atau ketidaksempurnaan. Makanya ya usah sekalian aja, karena harga komstir ini juga nggak terlalu mahal. Menurut aku reasonable juga untuk komstir dengan harga segitu. Mungkin di video pagi hari ini aku mau sekalian sharing sama teman-teman tentang tips trik, terus nanti apa ya, pokoknya tips trik, terus cara merawat dan lain-lain tentang komstir ya, penggantian komstir dan substitusi komstir tentunya pada Honda Supra GTR ini. Oke, yang pertama itu adalah untuk ciri kerusakan ya. Ciri kerusakan komstir itu sebenarnya ada banyak, namun yang sering banget dirasain atau yang muncul, yang tampak atau yang timbul itu ketika komstir itu terjadi kerusakan ya, itu adanya bunyi-bunyi aneh. Nah, jadi contohnya di videoku yang ini, boleh nanti kita cek jalan pas mandek.
Set. Simuni apa ya? Itu aku kan sempat bilang itu di situ ya. Kayak simuni apa ya? Ceklok. Nah, ternyata komstir yang sudah tidak presisi itu bisa menimbulkan bunyi, teman-teman. Kenapa? Karena komstir itu kan ibaratnya dia itu ada mangkokan ya, atas bawah, terus tengahnya ada gotri. Nah, ketika gotrinya itu, atau apa sih jenis gotri? Yes, gotri itu sudah tidak presisi lagi atau sudah kemakan, itu pastikan ada speleng ya. Dan spelengnya pun nggak semua gotri sama. Jadi bisa juga gotri yang bagian sini, bagian bawah itu makannya lebih banyak daripada yang atas. Nah, itu bisa juga. Nah, kemarin di GTR ku tuh seperti itu ya kondisinya. Jadi ketika aku ngerem dadak, itu bunyi ceklok gitu. Nah, itu aku sempat pikir apakah mungkin kalipernya yang bermasalah ataukah bodi atau stang yang kendor. Ternyata setelah waktu itu tak bongkar, itu kan sempat coba tak cek tuh satu-satu, terus tak kencengin ya, itu tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda tersebut. Makanya ya wes lah, mungkin aku waktu itu ya berpikiran langsung mungkin ke komstirnya. Ternyata beneran komstirnya itu sudah tidak presisi lah, wes ora apik, ora sebagus waktu baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri komstir yang udah nggak bagus adalah adanya ngantong ya. Oke guys, jadi di sini aku mau nunjukin salah satu ciri komstir yang udah kena ya di video ini. Saya malah ketinggalan siji berarti lah. Saya delok. Oke, tak lanjut ya. Ya, di sini aku mau nunjukin ke teman-teman semua salah satu ciri komstir ya secara fisik yang udah memang tidak bagus ya kondisinya. Itu seperti apa? Jadi ini di sini. Nah, ini adalah komstir dari Supra GTR ya. Ini komstir atau masa atas, ini komstir bawah. Nah, untuk komstirnya sendiri ini dia PNP banget sama punya Supra X, Supra Series atau Grand. Dan kodenya pun GN5 ya, dimana GN5 kita tahu semua itu adalah kode untuk motor Grand dan Supra. Dan ternyata setelah dicek dan diaplikasikan ini benar-benar PNP ya, tidak ada ubahan sama sekali. Saya kayak geserin loh ya. Nah, di sini aku mau nunjukin buat teman-teman, mungkin kalau udah kerasa komstirnya agak error gitu ya, dalam artian gerdek-gerdek ataupun rasanya kaku atau suka ngunci ya, itu yang rusak di mana bang? Nah, untuk komstir sebenarnya secara fisik ya, secara visual itu memang nggak terlalu kelihatan ya, nah kita nggak detailin banget kayak gini. Tapi kalau kita lihat di dalamnya nih, di mangkokan ya, nah saya fokus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kayak bekas ini. Nah, kotak-kotak ini adalah bekas dari gotri ya, gotri yang ya ini kan komstir dia nahan stang ya, nahan stang sama nahan beban dari beban tekanan dari sok depan ya. Nah, ketika beban tekanan itu terlalu berlebih, maka dia akan bikin material stres ke komstir ini. Nah, ketika komstir ini mendapat material stres yang cukup tinggi, maka komstir ini lama-kelamaan dia mangkokannya nih dia akan ngantong. Tipu. Dia akan ngantong kayak gini ya. Kalau ini sih memang ini ya, fatnya dia ya. Jadi bawaan Honda itu rata-rata fatnya agak merah. Ini bukan berarti karat ya. Ini memang fat. Terus ini kan beda ya. Di sini nggak ada bekasnya, di sini ada. Karena di sini udah agak ngantong gitu. Terus ini yang bawah ya, karena ini besar. Nah, di sini juga bisa kelihatan banget. Nah, ini dia kelihatan nih. Ini udah agak ngantong ya ini komstirnya. Kalau dipegang gini kerasa agak gerdek gitu. Jadi ginilah pokoknya, lihat sendiri aja nih kan. Agak ada kayak bocel-bocel dikit gitu ya. Ini untuk komstir bawah kayak gini. Nah, ini untuk komstir atasnya dari mangkok bawahnya dulu ya. Untuk komstir atas masih aman sih.
ya walaupun memang udah ada sedikit, ini ada sedikit tapi belum separah yang bawah tadi ya. Ini mangkokannya yang buat nahan gotrinya. Nah ini yang buat mangkokan putarnya. Ini juga masih aman sih kalau yang atas, dia nggak ada bocal-bocal ataupun nggak ada tanda-tanda kayak kegerus gitu. Beda banget kayak yang nih di sini ya, ini yang bawah tuh. Jadi ini secara fisik ya komstir yang sudah tidak bisa dibilang tidak fit 100%. Nah bang, untuk gotrinya gimana bang? Gotrinya ya dibuang wae karena udah usang juga, udah tergerus ya. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang tanya, bang apakah komstir itu bisa diperbaiki? Yo, nah aku sendiri sih kayak misalnya memang teman-teman pengen ngirit ya bisa sih sebenarnya. Selama ini belum ngantong ya, selama ini belum ngantong, teman-teman bisa ganti gotrinya aja gitu. Misalnya dikencengi kok kerasannya malah kaku, teman-teman bisa ganti gotrinya aja. Nah nek kenceng kaku karena dia ngepres banget kayak gini, jadi nggak bisa muter gitu ya. Tapi nek udah dikencengin kok kerasanya gredeg-gredeg kayak yang punyaku itu, jadi teman-teman lebih baik ganti aja. Ini kemarin ya aku ambil gambar ini kemarin karena kebetulan di sana juga agak panas, jadi cuma ngambil sedikit-sedikit aja gambarnya. Yang penting informasi tersampaikan gitu ya. Oke, langsung balik ke video lagi. Mantap. Ngantong itu ditandai dengan ketika kita belok ya, dengan sudut tertentu itu kerasa kayak ngancing gitu ya, atau kayak kencengan, kayak komstir kencengan gitu. Jadi belok sedikit itu kayak dek 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 ya. Nah itu di GTR itu juga kemarin sebenarnya sudah ada tanda itu dari awal beli, tapi dia jatuhnya itu jatuh tengah ya. Jadi tak kira itu normal, tapi ternyata setelah ganti komstir ini, dengan adanya pengalaman itu, kalau misalnya komstir teman-teman itu ngunci di salah satu sudut, itu berarti sudah tidak presisi atau mangkokannya sudah ngantong, dan bagusnya diganti saja. Oke, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa bang? Ciri yang ketiga itu adalah ketika kita jalan gini itu agak apa ya, agak nggak stabil ya stangnya ya, atau agak lari-lari gitulah, suka nggak center gitu loh. Nah itu bisa juga diakibatkan karena komstir seset itu ya, mangkokan, gotri dan lain-lainnya itu udah kemakan. Jadi nih pegangan antara sumbu as tengah sama si baut kunci atasnya itu udah nggak sekenceng dulu waktu baru gitu. Walaupun ya bisa dikencengi sih, cuma feelnya nanti jadi berbeda atau jadi nggak enak. Yo sing kencengan lah, sing inilah, sing itulah dan lain sebagainya, ini nih jadi nggak enak dan lebih baik diganti saja. Yo gas. Oke, itu tadi kurang lebih ada 3 ciri ini ya, ciri komstir yang sudah kena ya. Dan mungkin teman-teman pun pasti bisa merasakan lah, kalau misalnya teman-teman pakai motor pun harusnya bisa merasakan sih, ketika komstir itu nggak bener pasti kerasanya sampai ke bagian tangan ya. Ya kaku lah, inilah itulah, itu harusnya teman-teman bisa rasain. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu ngeh, teman-teman bisa simak dari 3 ciri tadi yang aku sebutin, karena kebetulan si GTR ini mengalami ciri itu sejak lama, cuma tak kira itu normal, ternyata terjadi kecacatan fisik secara mangkokan komstirnya. Sekarang kita lanjut ke bagian substitusi ya. Substitusi untuk komstirnya ini Supra GTR ini teman-teman bisa pakai punya Honda Supra X 100 yang tadi lewat itu kayak gitu, Supra X 100, terus punya Grand, pokoknya yang kodenya GN5 kayak gini kurang lebih videonya, footage-nya. Jadi mohon maaf, ini kemarin aku waktu di bengkel cuma ambil sedikit video aja. Ini pemasangannya kayak gini ya.
pemasangan kurang lebih kayak gitu. Dan ya itu mohon maaf cuma ngambil sedikit footage aja. Kenapa bang ngambilnya sedikit toh? Karena kebetulan kemarin itu masuk gengnya lagi sedikit agak repot, jadi aku yo rewang-rewang sidik lah. Soalnya yo poso tenagane kena nggo liyane meneh. Wih rame pisan gini. Nah untuk substitusi itu tadi yo bisa pakai punya Supra 100, terus Grand, karena Grand sama Supra itu basisnya sama kurang lebih, cuma beda di dudukan baut bodi aja. Nah Supra ini maksudnya kayak gitu, itu sama, yang pokoknya kodenya GN5 itu pasti bisa dipakai di sini, karena GTR ini juga ternyata pakai GN5 ya. Aku juga baru tahu ternyata substitusinya pakai motor lama. Itu. Nah untuk harga komstir berapa bang? Untuk harga komstir ini sekitar 70.000, asli Honda ya, asli Honda HGP, Honda Genuine Parts. Dan setelah dipasang ini tidak ada masalah sama sekali, lebih enak aja sih, dan tentunya tidak bunyi lagi ketika direm dadak seperti ini. Nah itu udah tidak bunyi ceklok gitu, karena ya udah presisi lagi, udah kenceng ya. Jadi ukuran antar gotrinya itu udah sama antara satu gotri sama gotri lainnya. Jadi setelah ganti komstir yang dirasakan apa bang? Yang dirasakan ya motor jadi lebih stabil ya. Motor jadi lebih stabil, lebih enak, dan tentunya orang ngunci ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu itu GTR itu bukan sering ya, memang ngunci. Ngunci, jadi kalau misalnya kita lepas tengah gini dia kerasa glek, udah kayak ngunci gitu sih ya. Walaupun waktu itu aku pikir bagus ya karena bisa stabil ya, tapi ternyata itu malah bahaya, karena kalau misalnya ndelalah nguncinya atau ngantongnya itu udah terlalu dalam, itu bisa berakibat fatal ya, bisa mencelakakan kita sendiri. Karena kalau nggak siap posisi stang udah ngunci ya susah, terutama waktu belok ataupun ketika kita coba cornering, itu memang cukup beresiko ya. Nah mungkin untuk yang terakhir ini adalah mungkin tips dan trik ya untuk merawat komstir biar tidak cepat kena. Gimana bang caranya bang merawat komstir ya? Mengingat komstir itu kan dia ya gak koyo yang lain ya, enggak koyo misalnya bodi kan kita bisa kisi-kisi gitu, enggak. Soalnya komstir itu tertanam ya, layaknya piston gitu kan. Jadi dia nggak semata-mata bisa dibongkar setiap saat. Maka dari itu kita juga harus merawatnya biar tidak cepat rusak ataupun cepat aus. Nah untuk perawatan komstir gimana bang? Nah untuk perawatan komstir aku ada sedikit ini, soalnya aku berdasarkan pengalaman sebelumnya, namun ya nggak banyak-banyak. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang lebih pengalaman tentang cara merawat komstir, nanti bisa komen aja di bawah. Untuk merawatan komstir yang pertama, motor jangan sering di jumping atau di standing nek misale ya, ataupun ketika jumpingin itu kondisi shocknya tidak prima atau feedbacknya itu nggak bagus ya, itu jangan. Karena misalnya kita jumpingin nget gini terus glak, itu secara tidak langsung membuat stres material ya pada si gotri komstir itu, dan secara tidak langsung lama-kelamaan bisa membuat mangkokannya itu bisa ngantong ataupun dekok ya. Sorry bosannya campur-campur ya lah, bisa ngantong ataupun dekok, karena yo wes aduh kelalen nek nang kene ana jenggulan ya. Karena secara tidak langsung itu kan besi ya, besi, gotrinya besi, mangkokannya besi. Nah ketika beradu ataupun untuk baku hantam ya antara besi sama besi diadu, walaupun itu ada grease-nya ya ataupun ada apa sih jenenge gemuk atau fat, itu tetap aja bisa menimbulkan luka pada si mangkokan komstirnya, yang nantinya berakibat ketika itu dibiarkan ataupun dijalani terus-menerus itu bisa wis mantap, asem kaget.
anak PJR guys, apa arep ngecek ya anak rahasia apa ya, nyata ora keton arep nongkrong sih ya nganggo sendal, tapi helmnya ya mandan keton sih nek wong kaya arep dolan ya, muga-muga ora tilangan yang dhuwur. Nyong nggak dompet ora ya, gawa sih itu ya. Jadi tips yang pertama, jangan sering jengat-jengatin motor ataupun wheelie ketika kondisi shock motor teman-teman itu tidak prima ya. Ya itu ya yang pertama, jangan sering dijengat-jengatin atau di standingin ketika motor itu tidak prima. Tips yang kedua ini mungkin harusnya teman-teman bisa ini ya, bisa kira-kira. Oh ternyata mari ngono polisi ini berangkat guys, apel. Tips yang kedua ini harusnya teman-teman bisa ngerasain ya, kalau misalnya naik motor ya kudune bisa merasakan lah ketika jadi motor itu gimana. Tips yang kedua, ketika teman-teman melewati jeglongan atau lubang yang cukup dalam, aja diajar baik ataupun jangan diterabas baik, karena secara tidak langsung itu juga sama ya kasusnya kayak ketika wheelie tapi shocknya mati ya, itu bisa merusak komstir secara tidak langsung. Yang lebih parahnya lagi ketika jeglongan itu ditabrak apa lurus itu malah bisa mengakibatkan garan shock ataupun asok yang bisa bengkong ya, dan velg. Suara cornering guys. Soalnya dewek kan gitu ya, dan jiwa-jiwa corneringnya tidak terbangun dengan bagus ini. Itu jadi jangan diterabas bae. Terabas bae yang ngono sih, angger gelem kita ke atas bae lah ya. Soalnya nek maringana engko ujung-ujungnya muter gudul ngana kadon maning. Kadon maning dan yo akhirnya ngecewes ragenahnya. Oke, kita lewat wisata Baturaden ya. Oh, sepi guys, sepi. Ternyata sepi ya Baturaden. Sepi sekali. Ya sepi lah minggu sih. Maning lagi corona ya guys, sepi nepol. Pondok Selamat. Kita kesini aja kali ya, ke Bukit Bintang. Ini jaranya Bukit Bintang ini, tapi yo beru sih, orang ngerti apik sih nantinya. Sip. Rano konsumsi per liternya kelalen. Jadi tadi kurang lebih perjalanan sekitar 12 kilo apa luwih ding 20 kilo lebih. Tapi ini sayang di sini lagi ini ya, lagi banyak waktu kesini terakhir ini nggak terlalu banyak pohonnya di sini, jadi kelihatan apa sih ngisor kana ya. Ya mbus juga sih. Lalen soalnya suwe ramarinya ini. Ini mungkin pertama kali, bisa dibilang pertama kali aku morning riding di Baturaden pakai si GTR ini, karena yo bulan puasa memang enak itu ya nek ora turu ya istirahat ngono tok sih. Jadi ini ya bisa dibilang jarang-jarang aku morning riding ke daerah Baturaden. Ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja, intinya tentang morning riding sama sekaligus bahas tips dan trik. Ramen apa tips dan trik dalam perawatan, penggantian, dan tentunya menjaga biar komstir motor tetap prima, sama jalan-jalan ya, intinya jalan-jalan. Yes, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like teman-teman suka video motovlog seperti ini, di komen aja di bawah, dan di subscribe channel GD Pro Motovlog. Ambil teman-teman support terus channelnya akan selalu bisa dapat dan terus bagian informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Dem banget ya, enak gue turu. See you, bye bye. Boom.